Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Maulana Rahman, NIM 10584110749, kelas 6C Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan beberapa materi pada mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang 3 dimensi penting sebagai cyber. Prinsip keamanan. Dimensi pertama dari kubus keamanan cyber mengidentifikasi tujuan untuk melindungi dunia maya. Tujuan yang diidentifikasi dalam dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Ketiga prinsip tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan fokus dan memungkinkan pakar keamanan cyber untuk memprioritaskan tindakan saat melindungi sistem jaringan apapun. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, atau proses yang tidak berwenang. Integritas mengacu pada akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data. Terakhir, ketersediaan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, dan proses yang tidak berwenang. Istilah lain untuk kerahasiaan adalah privasi. Organisasi membatasi akses untuk memastikan bahwa hanya operator yang berwenang yang dapat menggunakan data atau sumber daya jaringan lainnya. Misalnya, seorang programmer tidak boleh memiliki akses ke informasi pribadi semua karyawan. Organisasi perlu melatih karyawan tentang praktik terbaik dalam menjaga informasi sensitif untuk melindungi diri mereka sendiri dan organisasi dari serangan. Metode yang digunakan untuk memastikan kerahasiaan termasuk enskripsi data, autentikasi, dan kontrol akses. Prinsip integritas data. Integritas adalah akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data selama seluruh siklus hidupnya. Istilah lain untuk integritas adalah kualitas. Data mengalami sejumlah operasi seperti capture, storage, retrieval, update, dan transfer. Data harus tetap tidak berubah selama semua operasi ini oleh entitas yang tidak berwenang. Metode yang digunakan untuk memastikan integritas data termasuk hashing, pemeriksaan validasi data, pemeriksaan konsistensi data, dan kontrol akses. Sistem integritas data dapat mencakup satu atau lebih metode yang tercantum di atas. Prinsip ketersediaan. Ketersediaan data adalah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan sistem informasi dan layanan setiap saat. Serangan cyber dan kegagalan sistem dapat mencegah akses ke sistem dan layanan informasi, misalnya mengganggu ketersediaan situs web. Pesaing dengan menurunkannya dapat memberikan keuntungan bagi pesaingnya. Serangan penolakan layanan ini mengancam ketersediaan sistem dan mencegah pengguna yang sah mengakses dan menggunakan sistem informasi saat dibutuhkan. Metode yang digunakan untuk memastikan ketersediaan mencakup redundansi sistem, pencadangan sistem, peningkatan ketahanan sistem, pemeliharaan peralatan, sistem operasi dan perangkat lunak terkini, dan rencana untuk segera pulih dari bencana yang tidak terduga. Selanjutnya, domain keamanan cyber. ISO IEC 27000 adalah standar keamanan informasi yang diterbitkan pada tahun 2005 dan direvisi pada tahun 2013. ISO menerbitkan standar ISO 27000. Meskipun standar tersebut tidak wajib, sebagian besar negara menggunakannya sebagai kerangka kerja de facto untuk menerapkan keamanan informasi. Standar ISO 27000 menggambarkan penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS yang komprehensif. SMKI terdiri dari semua kontrol administratif,
teknis, dan operasional untuk menjaga keamanan informasi dalam suatu organisasi. 12 domain independen mewakili komponen standar ISO 27000. 12 domain ini berfungsi mengatur pada tingkat tinggi area informasi yang luas di bawah payung keamanan informasi. Pengamanan keamanan cyber. Dimensi ketiga dari Cyber Security Cube mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang dapat diminta oleh profesional keamanan cyber untuk melindungi dunia maya. Profesional keamanan cyber harus menggunakan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu berbeda yang tersedia bagi mereka saat melindungi data di dunia maya. Mereka harus melakukan ini sambil tetap berada di sisi kanan hukum. Cyber Security Cube mengidentifikasi 3 jenis keterampilan dan disiplin yang digunakan untuk memberikan perlindungan. Keterampilan pertama mencakup teknologi, perangkat, dan produk yang tersedia untuk melindungi sistem informasi dan menangkis penjahat dunia maya. Profesional keamanan cyber memiliki reputasi menguasai alat teknologi yang mereka miliki. Bagian 3. Ancaman, kerentanan, dan serangan keamanan cyber. Malware. Perangkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Malware telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan semua perangkat lunak yang bermusuhan atau mengganggu. Istilah malware mencakup virus, komputer, worm, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, scareware, dan program jahat lainnya. Malware mungkin terlihat jelas dan mudah diidentifikasi atau bisa sangat tersembunyi dan hampir tidak mungkin dideteksi. Virus, worm, dan Trojan horse. Penjahat dunia maya menargetkan perangkat akhir pengguna untuk pemasangan malware. Virus adalah kode executable berbahaya yang dilampirkan ke file executable lain, seperti program yang sah. Sebagian besar virus memerlukan inisiasi pengguna akhir dan dapat diaktifkan pada waktu atau tanggal tertentu. Virus komputer biasanya menyebar melalui salah satu dari 3 cara, dari media yang dapat dipindahkan, dari unduhan dari internet, dan dari lampiran email. Virus tidak berbahaya dan hanya menampilkan gambar atau bisa merusak, seperti yang mengubah atau menghapus data. Untuk menghindari deteksi virus bermutasi, tindakan sederhana membuka file dapat memicu virus, sektor boot atau virus sistem file, menginfeksi flash drive USB, dan dapat menyebar ke hard disk sistem. Menjalankan program tertentu dapat mengaktifkan virus program. Setelah program virus aktif, biasanya akan menginfeksi program lain di komputer atau komputer lain di jaringan. Virus Melissa adalah contoh penyebaran virus melalui email. Melissa mempengaruhi puluhan ribu pengguna dan menyebabkan kerugian sekitar 1,2 miliar dolar. Worms adalah kode berbahaya yang mereplikasi secara independen, mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan. Worm biasanya memperlambat jaringan, sedangkan virus membutuhkan program host untuk berjalan. Worm dapat berjalan dengan sendirinya. Selain infeksi awal, worm tidak lagi membutuhkan partisipasi pengguna. Setelah worm mempengaruhi sebuah host, ia dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan. Worms memiliki pola yang serupa. Mereka semua memiliki kerentanan yang memungkinkan cara untuk menyebarkan diri mereka sendiri, dan semuanya mengandung muatan. Worms bertanggung jawab atas beberapa serangan yang paling dahsyat di internet. Misalnya, pada tahun 2001, Worm Code Red menginfeksi 658 server. Dalam 19 jam, Worm menginfeksi lebih dari 300.000 server. Trojan horse adalah malware yang melakukan operasi jahat dengan kedok operasi yang diinginkan seperti bermain game online. Kode berbahaya ini mengeksploitasi hak istimewa pengguna yang menjalankannya.
Trojan horse berbeda dari virus karena Trojan mengikat dirinya sendiri ke file yang tidak dapat dieksekusi, seperti file gambar, file audio, atau game. Selanjutnya, logic bomb. Logic bomb adalah program jahat yang menggunakan pemicu untuk membangkitkan kode berbahaya. Misalnya, pemicu dapat berupa tanggal waktu program lain yang berjalan, atau penghapusan akun pengguna. Bom logika atau logic bomb tetap tidak aktif sampai peristiwa pemicu itu terjadi. Setelah diaktifkan, logic bomb mengimplementasi kode berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada komputer. Sebuah bom logika atau logic bomb dapat menyabotase catatan database, menghapus file, dan menyerang sistem operasi atau aplikasi. Spesialis keamanan cyber baru-baru ini menemukan logic bomb yang menyerang dan menghancurkan komponen perangkat keras di stasiun kerja atau server, termasuk kipas angin pendingin, CPU, memori, hard drive, dan catu daya. Logic bomb membuat perangkat ini terlalu panas atau gagal. Ransomware. Ransomware menahan sistem komputer atau data yang dikandungnya hingga target melakukan pembayaran. Ransomware biasanya bekerja dengan menginskripsi data di komputer dengan kunci yang tidak diketahui oleh pengguna. Pengguna harus membayar uang tebusan kepada penjahat untuk menghapus pembatasan. Beberapa versi dari ransomware lain dapat memanfaatkan kerentanan sistem tertentu untuk mengunci sistem. Ransomware menyebar sebagai Trojan horse dan merupakan hasil dari file yang diunduh atau beberapa kelemahan perangkat lunak. Pembayaran melalui sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak selalu menjadi tujuan penjahat. Setelah korban membayar, penjahat memasuk program yang mendeskripsi file atau mengirim kode buka kunci. Selanjutnya, backdoor dan rootkit. Backdoor mengacu pada program atau kode yang diperkenalkan oleh penjahat yang telah mengkompromikan sistem. Backdoor melewati autentikasi normal yang digunakan untuk mengakses sistem. Beberapa program backdoor yang umumnya adalah NetBoost dan Backorifice, yang keduanya memungkinkan akses jarak jauh ke pengguna sistem yang tidak sah. Tujuan dari backdoor adalah untuk memberikan akses masa depan penjahat cyber ke sistem, bahkan jika organisasi memperbaiki kerentanan asli yang digunakan untuk menyerang sistem. Biasanya, penjahat telah mengizinkan pengguna tanpa sadar menjalankan program Trojan horse di mesin mereka untuk menginstal backdoor. Rootkit memodifikasi sistem operasi untuk membuat backdoor. Penyerang kemudian menggunakan backdoor untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Selanjutnya, rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah cara yang sepenuhnya non-teknis bagi penjahat untuk mengumpulkan informasi tentang target. Rekayasa sosial adalah serangan yang mencoba memanipulasi individu untuk melakukan tindakan atau membocorkan informasi rahasia. Insinyur sosial sering mengandalkan kesediaan orang untuk membantu, tetapi juga memangsa kelemahan orang. Misalnya, penyerang dapat menghubungi karyawan yang berwenang dengan masalah mendesak yang memerlukan akses jaringan segera. Penyerang dapat menarik kesombongan karyawan, meminta otoritas menggunakan teknik menjatuhkan nama, atau menarik keserakahan karyawan. Ini adalah beberapa jenis serangan rekayasa sosial. Yang pertama, pretexting. Pretexting ini adalah saat penyerang memanggil seseorang dan berbohong kepada mereka dalam upaya untuk mendapatkan akses ke data istimewa. Contohnya, melibatkan penyerang yang berpura-pura membutuhkan data pribadi atau keuangan untuk mengonfirmasi identitas penerima. 2. Sesuatu untuk sesuatu, quid pro quo. Ini adalah saat penyerang meminta informasi pribadi dari satu pihak dengan imbalan sesuatu seperti hadiah. Bagian 4. Seni melindungi rahasia. Apa itu kriptografi?
Kriptologi adalah ilmu membuat dan memecahkan kode rahasia. Kriptografi adalah cara menyimpan dan mengirimkan data sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca atau memprosesnya. Kriptografi modern menggunakan algoritma yang aman secara komputasi untuk memastikan bahwa penjahat dunia maya tidak dapat dengan mudah mengkompromikan informasi yang dilindungi. Kerahasiaan data memastikan privasi sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca pesan. Pihak mencapai ini melalui enskripsi. Enskripsi adalah proses mengacak data sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat dengan mudah membacanya. Saat mengaktifkan enskripsi, data yang dapat dibaca adalah plain text atau clear text, sedangkan versi transkripsi adalah teks. Secara historis, pihak telah menggunakan berbagai algoritma dan metode enskripsi. Algoritma adalah proses atau rumus yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dua jenis enskripsi. Ada dua jenis bentuk enskripsi. Enskripsi kriptografi dapat memberikan kerahasiaan dengan menggabungkan berbagai alat dan protokol. Ada dua pendekatan untuk memastikan keamanan data saat menggunakan enskripsi. Yang pertama adalah untuk melindungi algoritma. Jika keamanan sistem enskripsi bergantung pada kerahasiaan algoritma itu, aspek terpenting adalah menjaga algoritma dengan cara apapun. Setiap kali seseorang mengetahui detail algoritma, setiap pihak yang terlibat tidak perlu mengubah algoritma. Pendekatan itu tidak terdengar sangat aman atau mudah dikelola. Pendekatan kedua adalah untuk melindungi kunci. Dengan kriptografi modern, algoritma bersifat publik. Kunci kriptografi memastikan kerahasiaan data. Kunci kriptografi adalah kata sandi yang merupakan bagian dari input ke dalam algoritma enskripsi bersama dengan data yang membutuhkan. Ada dua kelas algoritma enskripsi. Yang pertama, algoritma simetris. Algoritma ini menggunakan kunci yang dibagikan sebelumnya yang sama, terkadang disebut pasangan kunci rahasia, untuk menenskripsi dan mendeskripsi data. Baik pengirim maupun penerima mengetahui kunci yang dibagikan sebelum komunikasi terenkripsi dimulai, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk menenskripsi dan mendeskripsi plain text. Algoritma enskripsi yang menggunakan kunci umum lebih sederhana dan membutuhkan lebih sedikit daya komputasi. Yang kedua, algoritma asimetris. Algoritma enskripsi asimetris menggunakan satu kunci untuk menenskripsi data dan kunci yang berbeda untuk mendeskripsi data. Satu kunci bersifat publik dan lainnya bersifat pribadi. Selanjutnya, obfuscation. Obfuscation adalah penggunaan data dan praktik teknik penyamaran data dan steganografi dalam profesi keamanan siber dan intelijen cyber. Obfuscation adalah seni membuat pesan membingungkan, ambigu, atau lebih sulit dipahami. Suatu sistem dapat dengan sengaja mengacak pesan untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Steganografi. Apa itu steganografi? Steganografi menyembunyikan data atau pesan dalam file lain seperti grafik, audio, atau file teks lainnya. Kelebihan steganografi dibandingkan kriptografi adalah pesan rahasianya tidak menarik perhatian khusus. Tak seorang pun akan pernah tahu bahwa gambar sebenarnya berisi pesan rahasia dengan melihat file baik secara elektronik atau hard copy. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam menyembunyikan data. Pertama, ada data yang disematkan yang merupakan pesan rahasia. Cover text atau cover image atau cover audio menyembunyikan data tertanam yang menghasilkan stego text atau stego image ataupun stego audio. Stego key mengontrol proses persembunyian. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi-materi
pada mata kuliah sistem keamanan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.